Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati teman-temanku yang saya banggakan, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat wa'assalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, beserta para keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Berdirinya saya di sini yang akan menyampaikan kultum yang berjudul An-nas alladzina yudhi'una al-fada'ila fi syahri Ramadan, yang artinya orang yang menyia-nyiakan keutamaan di bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, ampunan, serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Ramadan di sini menjadi bulan yang paling istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga jika kita tidak dapat memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, kita akan masuk dalam kategori orang yang menyia-nyiakan keutamaan di bulan Ramadan. Terus siapa saja nih di antaranya orang yang menyia-nyiakan? Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Loh, kok bisa sih? Misalkan aneh kalau mau dipikir, kita sudah capek-capek nih. Capek-capek nahan dirinya kita dari apa? Nahan lapar, nahan haus, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tapi kok masih saja sih kita nggak dapat pahala? Kira-kira kemana nih pahalanya? Ada yang tahu nggak? Nah, hal ini dikarenakan saat kita berpuasa, kita melakukan perkara-perkara maksiat yang dapat menghilangkan pahala puasanya. Sehingga yang tersisa hanya capeknya saja, hanya lapar dan hausnya saja. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, dalam sabdanya mengatakan, Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju', yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan pahala dari puasanya selain lapar dan haus. Hadis riwayat At-Tabrani. Ada lagi kerugian yang kedua, yaitu orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala apabila dikerjakan di bulan Ramadan. Sudah kita ketahui nih ya, semua ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan itu akan diapakan? Akan dilipat gandakan. Salah satunya ialah membaca Al-Quran. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha," yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari sabda Rasulullah tersebut tentunya kita disini dapat melihat bahwa pahalanya itu dihitung dari apa? Dari per huruf, bukan dari perkata, bukan dari per kalimat. Seperti dalam sabda Nabi mengatakan dalam perkataannya, "Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Jadi apa? Semua dihitung dari perkatanya, bukan dari kalimat, bukan dari paragraf. Tidak terbayangkan jika kita di bulan Ramadan ini memanfaatkan dengan membaca Al-Quran, pahala yang kita akan dapatkan cukup dahsyat. Tapi bukan berarti kita menjadi menghitung pahala. Kita harus beribadah hanya niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ialah kerugian orang yang lalai
menjaga sholatnya. Sholat merupakan amalan penting bagi umat Islam karena sholat adalah tiang agama. Sholat itu wajib dilakukan, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan biasanya juga, di hari-hari biasa. Kebanyakan ya, orang zaman sekarang ini, kalau udah masuk bulan Ramadan, langsung berubah. Yang biasanya janda pirang, langsung berhijab. Yang biasanya suka gibahin orang, langsung berhenti. Nilai ibadahnya juga ditingkatin. Dari apa? Nilai sholat wajibnya, sholat sunnahnya, ditingkatin semuanya. Bukan hanya di kehidupan nyatanya juga, tapi apa? Di kehidupan sosial medianya juga. Yang biasanya ngupload video story, joget-joget, itu langsung berubah apa? Maulana, Maulana, ya sami'adu'ana, birahmatika ya Rabbi, la taqarajana. Pasti dikasih caption nih. Mari saudara-saudara, di bulan Ramadan ini kita membersihkan hati kita. Masya Allah. Tapi ini di bulan Ramadan saja dia berubah. Pas sudah selesai bulan Ramadan, baru dapat lebaran kedua sudah apa? Kembali lagi ke sifat aslinya. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga di sini kesimpulannya, mumpung bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan, maka marilah kita di sini mengubah diri kita dari yang buruk untuk menjadi lebih baik, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi untuk bulan-bulan selanjutnya. Dengan begitu kita akan mendapatkan bulan Ramadan yang berkah dan kita pun menjadi berkah. Karena kita juga sudah mengetahui bahwa apa? Amal yang pertama kali dihisab ialah amal sholat. Jadi kalau sholatnya kita baik, insya Allah kita akan beruntung. Dan sebaliknya, jika sholatnya kita buruk, maka merugilah kita. Mungkin cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalna ila akhiril kalam. Asyukru lakum ala husni ihmamikum. Wassalamualaikum alfi ahwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.